Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha, ketemu lagi dengan Pak Zen di pelajaran akidah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita yang insya Allah kita masih membahas tentang bagaimana membersihkan hati dengan berzikir atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, baik pada saat kita sendiri, bersama orang lain, atau dimanapun. Karena zikir itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melakukannya pagi petang. Jadi setiap saat ya, kita dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu menjadi tenang. Ada banyak keutamaan berzikir yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, beberapa diantaranya misalnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 152, surat Al-Ahzab ayat 35, Ahzab 41, 42, 43, dan juga Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dan seterusnya. Intinya ada banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa kalian lihat di dalam catatan kalian masing-masing ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya menuliskan ada sekitar 80 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas 5 dulu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu zikir dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegundahan hati kita dan mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kekuatan serta kehidupan ke dalam hati kita. Nah, luar biasa yang pertama faedah dari zikir ini. Seperti yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi dengan mengingat Allah ya, hati kita akan menjadi tenang dan hati kita itu menjadi hidup. Nah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa zikir itu ibarat air bagi ikan gitu. Nah, kalau ikan tanpa air kan mati dia. Begitu juga dengan kita, kalau tidak berzikir maka hati kita itu mati. Nah, karena bedanya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Nah, kalau tidak ada zikir di dalam hati kita berarti sama dengan mayat hidup. Hanya jasad kita saja yang bergerak, tapi ruh kita itu mati pada dasarnya ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari di dalam tindakan kita sehari-hari. Makanya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan. Kenapa? Karena orang yang selalu berzikir, dia akan selalu mengingat Allah dan dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatannya, meskipun tidak ada orang misalnya, meskipun pada saat dia sendiri. Kemudian yang ketiga, zikir dapat menjadi penyebab bagi Allah untuk selalu mengingat hambanya. Jadi lantaran kita berzikir itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152,
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung di dalam Al-Qur'an bahwa kita kalau berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Nah, kalau Allah selalu mengingat kita, maka tentunya apa yang kita inginkan ya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang keempat yaitu zikir ibarat makanan bergizi bagi hati dan ruh kita. Nah, seperti yang disampaikan di poin kedua tadi dan ketiga, juga yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan seperti orang hidup dan orang mati bedanya, orang yang tidak berzikir sama yang berzikir ya. Nah, maka zikir ini ibaratnya makanan bagi hati kita. Bayangkan kalau tubuh kita itu tidak masuk makanan, kalau kita tidak makan, itu kita akan lemas, tidak bertenaga, tidak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa gitu. Begitu juga dengan orang yang di hatinya itu tidak ada zikrullah, jadi lemas dalam beribadahnya, lemah gitu. Mau ngapa-ngapain, mau pergi sholat, lemas. Kenapa? Tidak ada gizi di dalam hatinya ya, kosong gitu. Nah, maka dengan berzikir, dengan selalu berzikir, kita menjadi lebih bersemangat karena hati kita dipenuhi dengan nutrisi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari poin yang kita bahas sekarang itu adalah dengan berzikir dapat menghadirkan ampunan bagi dosa-dosa kita ya. Jadi dosa kita itu akan dihapuskan dengan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di depan para sahabatnya ya, beliau mengatakan, apakah di antara kalian tidak ada yang mampu mendatangkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Bayangkan 1000 kebaikan dalam satu hari, siapa yang mampu melakukannya? Susah ya, kan 1000. Satu aja kebaikan sehari belum tentu ada, kayak 1000 ini ya. Oke. Kemudian para sahabat menjawab, bagaimana kami dapat melakukan kebaikan sebanyak itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, bertasbihlah sebanyak 100 kali setiap hari, maka itu akan mendatangkan 1000 kebaikan atau menghapuskan 1000 kesalahan yang dilakukan. Hanya dengan 100 kali setiap hari bertasbih mendatangkan 1000 kebaikan. Bayangkan 100 kita kasih 1000 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kesalahan, 1000 dihapus kesalahan kita. Kalau kita itu tidak punya kesalahan, maka 1000 kebaikan lagi yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bayangkan. Itu keutamaan berzikir. Simple zikir itu ya. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Simple, tapi harus kita yakini dengan hati kita ya, sehingga ada ruh di dalam hati kita itu tentang zikir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Adapun orang laki-laki yang banyak berzikir, demikian juga orang-orang wanita disediakan baginya ampunan dan juga pahala yang besar. Jadi senada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi itu ya, bahwa dengan berzikir kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini ya, bukan hanya kita
mengingat teorinya saja, tetapi mari kita praktekkan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal setiap selesai sholat selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bisa setiap saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu saja dulu mungkin pertemuan kita kali ini, anak-anak yang soleh dan solehah. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan materi akidah kita. Baik, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.